Bagaimana Bang? Jika di posisi ini, Menteri langsung ke H4, skak. Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan King's Gambit. Ini adalah sebuah pembukaan tertua yang muncul di salah satu buku catur paling awal karya Luis Ramirez, yang diperiksa oleh pemain catur Italia pada abad ke-17. Pembukaan ini sangat mematikan. Buat para senior, pastinya sudah tidak asing lagi dengan pembukaan ini. King's Gambit dapat terjadi dari pembukaan E4, dan hitam membalas dengan pion E5. Lalu putih pion ke F4, menawarkan pion gratis. Posisi inilah yang dinamakan King's Gambit. Ini adalah bentuk upaya putih untuk menguasai medan tengah dan melemahkan pion F7. King's Gambit itu ada dua versi. Ada King's Gambit diterima, ada King's Gambit ditolak. Dari kedua versi tersebut, tentu akan banyak variasi, karena jawaban lawan bisa berbeda-beda. Pada posisi ini ada pertanyaan, bagaimana Bang? Jika di posisi ini, Menteri langsung ke H4, skak. Ini masuknya ke King's Gambit ditolak, maka tutup saja dengan pion. Dan dari posisi ini ada susunan gerakan yang membuat hitam kehilangan Menteri. Bahkan, lebih parahnya, ada yang berujung skakmat dengan sangat singkat. Misalkan di sini, Menteri ke F6, pion kali pion mengancam Menteri. Menteri kali pion. Lalu kuda ke F3, Menteri kali pion skak, gajah menutup skak. Gajah ke C5, pion ke D4, gajah mundur ke B6, lalu putih, rokade pendek, hitam kuda ke F6, kuda ke C3 mengancam Menteri. Nah, di sini Menteri akan mati jika salah bergerak. Misalkan mundur ke G6, maka kuda ke H4 mengancam Menteri. Dan di langkah berikutnya Menteri akan hilang, karena tidak ada jalan untuk Menteri yang aman. Ke H5 ada gajah, ke E4 ada kuda. Semua petak untuk Menteri kabur sudah terkontrol perwira putih. Mengorbankan gajah juga percuma, misal gajah kali pion skak. Berupaya jika Menteri kali gajah, Menteri bisa kabur kali pion. Padahal Menteri tidak akan kali gajah, tapi putih akan menggeserkan rajanya ke H1. Dan putih dipastikan unggul, karena dapat Menteri. Kita kembali lagi ke belakang, kita akan lihat gerakan-gerakan yang lainnya. Saat menghadapi King's Gambit ini, jika hitam pion kali pion, ada 3 gerakan dari putih untuk membalas posisi ini. Yang terbaiknya itu kuda ke F3. Dan yang sudah jarang digunakan itu putih membalas dengan gajah ke C4 dan dengan kuda ke C3. Pertama, kita lihat gerakan kuda ke C3. Gerakan kuda ke C3 ini sudah jarang sekali nampak digunakan karena sangat dianggap lemah. Hitam akan menggerakkan Menteri ke H4, skak. Putih geser ke E2. Putih nampak terdesak dan kelihatan sangat mudah sekali untuk hitam menyerang. Misalkan hitam pion ke D6, membuka serangan gajah. Putih akan kuda ke F3, mengancam Menteri. Gajah ke G4 mengunci pergerakan kuda. Putih pion ke D4. Buat hitam yang merasa menterinya terancam kuda, gajah akan kali kuda skak. Padahal gerakan gajah kali kuda ini tidak perlu dilakukan. Kuda tidak dapat bergerak kali menteri karena terkunci gajah. Setelah gajah kali kuda skak, pion kali gajah. Hitam kuda ke F6. Pion maju mengancam kuda. Pion kali pion, pion kali pion kembali. Kuda ke H5. Lalu putih kuda ke D5. Pada posisi inilah putih dianggap sangat lemah, karena hitam dapat menggerakkan gajah ke C5.
membantu menteri mengancam skakmat. Putih skak benteng terlebih dahulu dengan kuda kali pion C7. Setelah raja geser, putih akan menggerakkan menteri ke D3. Dan sangat fatal jika menteri bergerak ke D5, agar rajanya dapat kabur ke D1, sekaligus mengancam gajah. Menteri ke F2 skak. Setelah raja geser, putih akan kehilangan menteri. Hitam akan menggerakkan benteng ke D8. Dari gerakan-gerakan putih tadi, kemenangan putih hanya ada di posisi ini saja. Itu juga jika hitam melakukan kesalahan. Jika pada posisi ini, kuda ke G3 skak, maka pion kali kuda. Jika menteri kali pion atau kali benteng, kuda kali C7 skak. Raja geser, menteri ke D6 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah putih pion kali pion. Kita lihat gerakan gajah ke C4. Gerakan ini juga sama, mengorbankan pergeseran raja. Itu bisa terjadi jika hitam menggerakkan menteri ke H4 skak. Putih akan menggeserkan raja ke F1. Kenapa langkah ini disebut pengorbanan? Karena setelah raja geser, putih tidak dapat melakukan rokade mengamankan raja. Ini adalah teknik dari putih untuk menjebak hitam agar hitam melakukan serangan susulan. Misalkan hitam gajah ke C5, membantu menteri mengancam skakmat di petak F2. Ini biasanya dilakukan hitam yang belum tahu gerakan putih selanjutnya. Putih akan memajukan pion ke D4, menutup serangan gajah, sekaligus membuka serangan gajah terhadap pion F4. Jika hitam memundurkan gajah ke B6 atau ke D6, kuda akan ke F3, mengancam menteri. Dan kesalahan hitam di sini biasa terjadi, yaitu hitam menggerakkan menteri ke G4, mempertahankan pion. Alasannya karena putih dikira akan memajukan pion, hingga perlindungan terhadap pion jadi tertutup. Padahal pada posisi ini putih akan menggerakkan gajah kali pion skak. Jika raja kali gajah, hitam akan kehilangan menterinya. Kuda akan bergerak ke E5 skak menteri. Jika gajah kali kuda, putih akan menyantap menteri dengan menteri. Jika raja tidak kali gajah, tapi geser ke E7, kuda ke C3. Jika hitam menggerakkan gajah ke B4, kuda ke D5 skak gajah. Jika raja kali gajah, ya itu tadi, kuda ke E5 skak menteri. Kita lihat lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah E kali F4, King's Gambit diterima. Di sini putih menggunakan gerakan kuda ke F3. Setelah kuda ke F3 ini, mungkin saja hitam akan menggerakkan gajah ke C5, mungkin saja bisa gajah ke E7, mungkin saja pion ke D4, dan banyak lagi pergerakan balasan dari hitam yang perlu kita bahas. Pembahasan posisi ini sangat luas, jadi tetap ikuti terus channel ini agar kalian dapat terus menonton part-part berikutnya. Pertama, jika hitam pion ke G5, ada 4 gerakan putih untuk menjawab posisi ini yang harus kita kuasai. Di posisi ini, putih dapat menang dengan cepat menggunakan pion ke H4. Putih dapat menang cepat dengan gerakan gajah ke C4. Putih dapat menang cepat dengan gerakan kuda ke C3. Dan putih dapat menang cepat dengan gerakan pion ke D4. Dari keempat gerakan tersebut, tentu akan ada banyak pilihan gerakan dari hitam yang harus dikuasai.
Dan jika kalian berada di posisi hitam, dapat mengetahui kesalahan hitam setelah gerakan putih ini. Sehingga kalian tahu cara menghancurkan serangan putih ini. Pertama, kita akan lihat gerakan gajah ke C4. Gajah C4 inilah yang dapat menghancurkan hitam di awal permainan. Jadi, jika kalian berada di posisi hitam, lalu menjumpai gerakan putih seperti ini, hati-hati, jangan dianggap enteng. Dan di sini kita akan perlihatkan taktik putih menang cepat dengan pengorbanan 2 perwira. Jika hitam memajukan pion mengancam kuda, kuda F ini sebetulnya dapat menjadi racun untuk menjebak hitam. Putih dapat melakukan rokade pendek, membiarkan kuda disantap pion. Setelah hitam pion kali kuda, ada 2 gerakan balasan putih yang akan kita tunjukkan, yaitu putih di sini dapat melakukan pion ke D4, dapat juga menteri kali pion. Dan kita akan perlihatkan kedua gerakan tersebut di video ini. Pertama, kita akan lihat gerakan pion ke D4. Jika hitam pion kali pion, gajah akan kali pion, sekak. Raja kali gajah, benteng kali pion, sekak. Jika raja geser ke E7, menteri ke H5. Jika hitam kuda ke F6 mengancam menteri, menteri akan ke G5 mengunci pergerakan kuda. Jika rajanya geser ke E8, benteng kali kuda. Jika gajah ke E7, menteri ke H5, sekak mat. Jika saat disekak tadi dengan benteng, raja geser ke G7, menteri ke G4, sekak. Raja ke H6, benteng ke F7, sekak dengan gajah. Menteri menutup, menteri kali menteri, sekak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada saat pion kali kuda. Kita akan lihat gerakan menteri kali pion. Pada posisi ini kan, gajah dapat ke H6 melindungi pion. Gajah dapat melakukan sekak ke C5. Dan menteri dapat bergerak ke F6 mengancam sekak gajah nantinya. Jika gajah ke H6, maka pion ke D4 membuka serangan gajah terhadap pion F4. Jika menteri ke H4 membantu gajah melindungi pion F4, gajah kali pion, sekak. Jika raja kali gajah, putih dapat memajukan pion ke G3 mengancam menteri. Pion tidak dapat kali pion karena terkunci menteri. Mungkin menteri akan ke E7 atau ke H3. Jika menteri ke E7, maka gajah kali pion. Jika hitam gajah kali gajah, menteri ke H5, sekak. Mungkin hitam akan geser ke G7, lalu benteng kali gajah. Jika kuda ke F6 mengancam menteri, menteri ke G5, sekak. Raja geser, pion maju mengancam kuda. Kuda tidak dapat pergi karena terkunci benteng. Benteng tidak dapat ke G8 mengancam menteri karena benteng kali kuda, sekak. Raja geser, menteri kali benteng, sekak. Dan hitam hanya punya satu gerakan lagi, yaitu menteri menutup sekak. Setelah itu, sekak mat dengan menteri kali menteri. Lalu, jika tadi saat menteri diancam pion geser ke H3, itu berarti menteri menghindari ancaman pion sekaligus berupaya melindungi petak H5 dari ancaman menteri, gajah kali pion. Jika gajah kali gajah, di sini tangkapnya dengan menteri, sekak. Raja geser,
menteri mengejar sekak, dan seterusnya. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Jika menteri ke F6, putih dapat memajukan pion ke E5, menggratiskan pion. Jika menteri kali pion, maka putih dapat melakukan pengorbanan gajah kali pion sekak. Jika gajahnya tidak disantap hitam, ya jelas putih sudah untung. Jika raja kali gajah, putih dapat melakukan pengorbanan lagi. Pion ke D4 mengancam menteri. Menteri kali pion sekak. Gajah menutup sekak. Jika menteri kali gajah, menteri kali menteri. Hitam kehilangan menteri. Pion tidak dapat kali menteri karena terkunci benteng. Yang paling mungkin akan dilakukan hitam itu menteri kali pion B2. Putih kali pion sekak. Jika menteri yang menutup, menteri akan ke C4 sekak. Setelah raja geser, menteri hitam akan hilang dengan benteng. Jika saat disekak dengan menteri tadi ditutupnya dengan kuda, maka putih dapat mengancam menteri dengan gajah ke D4. Ada 3 kemungkinan yang mungkin akan dilakukan hitam. Hitam mungkin saja menggerakkan gajah ke C5, mengunci pergerakan gajah agar tidak dapat kali menteri. Atau mungkin juga menteri kali benteng. Atau mungkin juga kali pion menyelamatkan menteri dari ancaman gajah. Jika hitam menggerakkan gajah ke C5, nyawa hitam hanya tersisa 3 gerakan saja. Menteri kali kuda sekak. Jika raja gesernya ke G8, skakmat di petak G7. Jika raja geser ke E8, maka benteng ke E1 sekak. Hitam hanya punya 1 gerakan lagi, yaitu menutup dengan gajah. Menteri kali gajah skakmat. Jika setelah gajah ke D4 tadi, hitam kali benteng, menteri kali kuda sekak. Raja geser ke E8. Ini juga matinya sama seperti tadi, yaitu benteng ke E1 sekak. Lalu hitam akan menutup dengan gajah dan akan menteri kali gajah sekakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Di sini kita dapat memajukan pion ke H4. Fungsi dari pion ke H4 ini untuk mengambil pion. Jika hitam berusaha mempertahankan pionnya, maka pertahanan hitam akan rusak dan makin mudah untuk putih menyerang. Di sini hitam tidak dapat mempertahankan pion dengan pion ke H6. Karena setelah putih pion kali pion, hitam tidak dapat kali pion kembali karena akan kehilangan bentengnya dengan benteng. Salah satu gerakan hitam untuk mematahkan serangan putih setelah pion K4 ini adalah hitam dapat memajukan pion G-nya ke G4 mengancam kuda. Pada posisi kuda diancam pion ini, putih dapat menggerakkan kuda ke E5, dapat juga menerapkan taktik pengorbanan kuda. Ada yang dengan menggerakkan gajah ke C4, ini mirip seperti yang di awal tadi. Bedanya di sini ada pion putih di petak H4. Ada juga yang dengan kuda ke C3. Dan terkadang juga putih dapat menggunakan gerakan pion ke D4. Semua gerakan tersebut tentu ada risikonya yang wajib diketahui. Karena di channel ini bukan hanya menunjukkan kemenangan saja, tapi juga menunjukkan cara mematahkannya.
Pertama, kita akan tunjukkan ketika putih menggunakan gerakan kuda ke-5. Resiko kekalahan putih akan terjadi jika hitam menggerakkan pion ke D5, menyerang pion. Di sini putih sangat berbahaya jika pion kali pion. Resiko kecilnya kehilangan perwira kuda. Bahkan jika putih bergerak fatal, akan tewas dengan cepat. Misalkan hitam menggerakkan gajah ke G7, mengancam kuda. Lalu kuda kali pion G4. Ini awal dari kesalahan putih. Hitam akan menggerakkan menteri ke E7, sekak. Pilihan terbaik putih ini adalah menutup sekak dengan kuda. Jika ditutup dengan menteri atau ditutup dengan gajah, putih akan kehilangan kuda juga. Gajah kali G4, putih tidak dapat kali gajah karena pergerakannya terkunci menteri. Kehilangan kuda ini adalah pilihan terbaik putih. Jika putih ingin menyelamatkan kudanya, maka serangan hitam akan bertubi-tubi nantinya. Di sini salah satu gerakan untuk menyelamatkan kuda, rajanya harus geser. Raja hanya dapat geser ke F2. Dan kuda masih dapat terlindungi menteri. Maka hitam gajah ke D4, sekak. Tidak ada perwira putih yang dapat menutup sekak kecuali kuda. Dan korban kuda itu lebih baik. Tapi jika sayang terhadap kudanya, putih akan mati dengan sangat cepat. Misalkan raja geser ke F3. Gajah kali kuda, sekak. Raja kali gajah, kuda ke F6, sekak. Raja kali pion, menteri ke E4, sekak. Raja hanya dapat geser ke G3, benteng ke G8, sekak. Raja ada dua pilihan untuk geser, yaitu petak H3 dan petak H2. Jika raja ke H3, menteri ke F5, sekak. Jika ditutup dengan pion, benteng kali pion. Jika raja geser ke H2, menteri ke F4, sekak. Dan putih hanya punya satu gerakan lagi. Mau ditutup dengan pion atau geser ke H3, akan skakmat dengan menteri ke G3. Itulah yang akan terjadi jika di awal tadi saat hitam menggerakkan pion ke D5, putih melakukan pion kali pion. Itu sih jika pemain hitamnya menguasai permainan ini. Lalu, apa gerakan putih pada posisi ini? Jawabannya adalah pion ke D4. Mempertahankan kuda, sekaligus membuka serangan gajah terhadap pion. Jika hitam pion kali pion duluan, gajah kali pion. Jika di posisi ini, hitam pion ke F6 mengusir kuda, di sini kuda dapat kali pion. Dan putih unggul posisi. Jika dilanjutkan, mungkin gajah akan kali kuda. Agar setelah menteri kali gajah, menteri akan dapat pion. Menteri ke C8, sekak. Raja geser, menteri ke C7, sekak. Raja geser, pion ke H5, sekak. Raja geser, pion ke G4, sekak. Raja kali pion, gajah ke H3, sekak. Raja geser, benteng ke F1, sekak. Menteri menutup, sekak. Benteng kali menteri,
skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini mungkin hitam akan memajukan pion ke F6. Terkadang juga hitam menggerakkan gajah ke H6, atau mungkin hitam menggerakkan gajah ke E7. Jika hitam pion ke F6, pion kali pion, pion kali pion kembali, lalu kuda ke E5. Pada posisi ini, hitam ada yang menggerakkan kuda ke F6 mengontrol petak H5. Ada juga yang gajah ke G7, mungkin juga gajah ke H6, atau mungkin gajah ke D6. Dan mungkin juga pion ke D6 mengancam kuda, atau mungkin menteri mengancam kuda. Langkah terbaik hitam pada posisi ini yaitu kuda ke F6. Di sini putih dapat menggerakkan gajah ke C4 menyerang petak F7. Langkah terbaik pada posisi ini yaitu memajukan pion ke D6 menutup ancaman gajah. Dan di sini muncul pertanyaan, bagaimana Bang jika pada posisi setelah putih gajah ke C4, hitam tidak pion ke D5, tapi menggerakkan gajah gelapnya ke D6 mengancam kuda? Maka kuda akan ke F7 mengancam menteri dan benteng. Pastinya hitam akan lebih memilih menyelamatkan menteri ke E7 mengancam pion. Pada posisi ini, jika lawan kalian skillnya di atas kalian, makan saja bentengnya kali kuda. Karena unggul benteng pada posisi aman seperti ini itu sangat berarti. Tapi jika lawan kalian masih pemula, apalah arti sebuah benteng? Maka lakukan saja rokade terlebih dahulu. Hitam pastinya akan menyelamatkan benteng ke F8 mengancam kuda. Putih tidak perlu menggerakkan kuda kali pion. Apalah arti pion ini jika lawannya masih pemula? Hehe. Majukan saja pion ke E6 mengancam gajah dan kuda. Jika gajah kali pion, kuda kali gajah, menteri kali kuda, benteng ke E1 mengancam menteri. Menteri tidak dapat kabur karena terkunci benteng. Yang akan dilakukan hitam adalah menutupnya dengan kuda. Pion tidak perlu ke D3. Majukan saja pion ke D4 mengancam menteri. Dan menteri yang masih mempertahankan kudanya akan menghindari ancaman pion ini ke F5. Lalu kuda ke C3 mencegah pergerakan pion ke D5. Jadi jika pion mencoba melindungi kuda, gajah kali pion. Gajah aman karena ada kuda. Putih sudah bisa dipastikan menang karena sudah unggul posisi. Dan hitam bisa dipastikan akan kehilangan kuda. Pada posisi setelah kuda ke F6 itu adalah langkah hitam yang cukup baik. Karena kuda F ini dapat mengontrol serangan menteri ke petak H5. Dan putih akan menambah serangan dengan gajah ke C4. Tapi jika di sini hitam punya tujuan yang salah, yaitu menggerakkan kuda ke F6-nya itu untuk tujuan ingin kali pion, itu sama saja bunuh diri. Karena jika kuda kali pion, secara otomatis hitam melepas pengontrolan pada petak H5, sehingga menteri dapat ke H5 skak. Raja ke E7, menteri mengejar ke F7 skak. Raja ke D6, menteri ke D5 skak. Setelah raja geser, di sini putih tidak perlu kali kuda. Buang saja kuda putih ini ke G6 skak. Pion kali kuda,
menteri ke-5 skakmat. Kita lihat lagi ke posisi setelah putih menggerakkan gajah ke C4. Lalu bagaimana bang jika pada posisi ini hitam tidak menggerakkan kuda kali pion? Tapi di sini hitam memajukan pion menutup serangan gajah. Ya, tangkap saja pionnya dengan pion kali pion. Pada posisi ini, kuda hitam ini belum dapat kali pion karena masih diperlukan untuk mengontrol petak H5. Jika kuda kali pion, menteri ke H5 skak. Raja geser, menteri ke F7 skak. Raja geser, menteri kali kuda skak. Raja geser, buang kuda seperti tadi ke G6 skak. Pion kali kuda, menteri ke E5 skak. Gajah menutup, menteri kali gajah skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Bagaimana jika pada posisi ini bukan kuda yang bergerak ke F6, tapi menteri ke E7? Jika menteri ke E7 mengancam kuda, maka menteri ke H5 skak. Raja geser, kuda ke F7 skak. Raja geser, kuda kali benteng skak dengan menteri. Raja geser, skak dengan kuda ke F7. Raja geser, kuda kali pion skak dengan menteri. Dan setelah putih kenyang, kuda ke C3. Dan seterusnya bisa dipastikan putih yang akan memenangkan permainan. Kita lihat lagi ke posisi setelah kuda ke E5. Jika di sini hitam pion ke D6 mengancam kuda, ini lebih parah. Menteri ke H5 skak. Raja geser, menteri ke F7 skak. Setelah raja geser ke D6, langkah sederhananya menteri kali gajah. Dan langkah mematikannya yaitu kuda ke C4 skak. Raja geser, menteri mengejar ke D5 skak. Raja geser, menteri ke A5 skakmat. Begitu juga jika pada posisi ini gajah ke H6, menteri K5 skak. Raja geser, menteri ke F7 skak. Raja geser, kuda ke C4 skak. Dan jika raja gesernya ke C6, menteri ke D5 skakmat. Jika di sini hitam pion ke D6 mengancam kuda, ini lebih parah. Menteri ke H5 skak. Raja hanya punya satu gerakan saja, yaitu geser ke F7. Menteri ke F7 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah kuda ke F3, tadi kan kita sudah membahas gerakan balasan hitam pion ke G5. Dan di sini kita akan mulai masuk ke gerakan balasan hitam yang sedikit sulit. Di antaranya kuda ke C6, kuda ke F6, gajah ke C5, menteri ke F6, pion ke D6, dan masih banyak lagi pergerakan balasan yang mungkin akan dilakukan hitam. Pertama, gerakan balasan hitam pion ke D6. Biasanya ini dilakukan hitam agar gajahnya terbuka karena berniat akan menyerang kuda ke G4 nantinya. Putih gajah ke C4. Hitam gajah ke G4 mengunci pergerakan kuda. Putih kuda ke C3. Hitam kuda ke C6. Pada posisi ini, putih dapat melakukan jebakan. Posisi ini sering kita jumpai pada pembukaan Italia. Bedanya di sini ada pion hitam
di petak F4. Pemain putih seperti merasa tertekan dengan posisi ini. Dan pemain putih banyak yang memajukan pion ke D4 agar kuda hitam tidak dapat menekan kuda. Padahal pada posisi ini ada peluang untuk menjebak hitam. Berikan saja ruang untuk hitam menggerakkan kudanya, yaitu lakukan rokade pendek. Jika benar kuda berniat menekan kuda, misalkan bergerak ke E5, maka kuda kali kuda. Secara otomatis kan menteri jadi terbuka. Buat hitam yang tidak tahu akan keselamatan rajanya, pasti akan gajah kali menteri. Buat hitam yang tahu bahwa keselamatan rajanya terancam, pasti akan memundurkan gajah ke E6 menyelamatkan raja. Atau akan melakukan kali kuda. Dan putih unggul 1 perwira. Jika putih nekat kali menteri, maka gajah kali pion, skak. Raja geser ke E7. Kuda ke D5, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Jebakan yang tadi juga dapat terjadi pada gerakan balasan hitam kuda ke C6. Yaitu jika setelah gajah ke C4, hitam pion ke D6. Lalu setelah kuda ke C3, gajah ke G4. Putih rokade pendek. Kuda ke E5. Kuda kali kuda. Gajah kali menteri. Gajah kali F7, skak. Raja geser. Kuda ke D5, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Jebakan seperti tadi juga dapat terjadi pada balasan kuda ke F6. Cara mengakalinya yaitu mengorbankan pion E4. Gerakan saja gajah ke C4. Jika kuda kali pion, kuda ke C3. Kuda kali kuda, D kali kuda. Akan terjadi gerakan putih mirip seperti jebakan tadi itu. Jika pada posisi ini, hitam pion ke D6. Gajah kali pion. Gajah ke G4. Kuda ke E5. Jika gajah kali menteri, gajah kali pion, skak. Raja geser. Gajah ke G5, skak mat. Jika pada posisi tadi hitam pion kali kuda, gajah kali pion, skak. Jika raja kali gajah, menteri hitam akan hilang. Jika tadi raja geser ke E7, gajah ke G5, skak. Raja kali gajah, menteri kali menteri. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah pion ke F4 memberikan pion gratis. Dari posisi ini, kita akan lihat beberapa gerakan menang cepat saat hitam menolak pion gratis ini. Pertama, di sini hitam menolak gambit dengan kuda ke C6. Putih kuda ke F3. Dari posisi ini, ada yang kuda ke F6 menyerang pion. Ada juga yang pion ke D6 membuka serangan gajahnya. Jika kuda ke F6, putih dapat melakukan F kali E5. Buat pemain hitam yang tidak mau rugi, pastinya kuda kali pion. Lalu putih pion ke D3 mengancam kuda. Kuda ke C5, pion mengejar ke D4, mengancam kuda. Jika kuda ke A6, maka gajah ke C4. Pada posisi ini,
masih banyak gerakan pilihan buat hitam. Dan di sini kita akan bahas satu gerakan hitam yang membuat putih dapat peluang menang cepat dengan mengorbankan menteri dan kuda nantinya, yaitu jika hitam menteri ke E7. Itu adalah langkah minus dari hitam yang dapat mempercepat kemenangan putih, karena gerakan hitam akan kesulitan untuk rokade. Harusnya di situ hitam menggerakkan gajah ke E7 agar dapat melakukan rokade pendek nantinya. Setelah hitam menteri ke E7, putih akan rokade pendek terlebih dahulu, mengaktifkan serangan benteng. Secara otomatis hitam akan kewalahan, karena serangan dari putih bisa dari beberapa petak. Petak G5 sudah dikuasai kuda dan gajah. Petak H5 sudah dikuasai menteri. Petak F7 sudah dikuasai gajah dan benteng. Jadi di sini hitam hanya dapat menutup salah satunya saja yang paling nampak serangannya. Misalkan pion ke H6 menutup serangan ke G5. Maka kuda akan bergerak ke C3. Kesalahan fatal dari hitam di posisi ini yaitu pion ke G5. Karena kuda akan bergerak ke D5 mengancam menteri. Menteri ke D8, kuda ke F6 sekak. Raja geser ke E7. Dan putih kuda kali pion, membuang kuda. Setelah pion kali kuda, lalu putih membuang menteri ke H5. Setelah benteng kali menteri, kuda ke G8 sekak. Raja hanya dapat geser ke E8. Gajah kali pion sekak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah kuda ke F3. Dari posisi ini juga ada peluang menang cepat untuk putih dengan memberi jebakan pengorbanan menteri, yaitu jika hitam memajukan pion ke D6 bertujuan menyerang kuda. Putih akan menggerakkan gajah ke C4. Pion kali pion, kuda ke C3. Gajah ke G4, putih rokade pendek. Lalu kuda ke E5. Kuda kali kuda, gajah kali menteri. Gajah kali pion sekak. Raja geser, kuda ke D5 sekak pat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu jika pada posisi ini hitam menggerakkan pion ke D5. Gerakan hitam ini sangat berbahaya untuk putih, karena dari gerakan hitam seperti ini banyak sekali peluang untuk hitam menyerang putih. Sebelum kita membahas bagaimana hitam dapat menang dari gerakan ini, kita harus tahu gerakan hitam yang salahnya dulu, sehingga kita dapat tahu pada posisi apa putih dapat kesempatan menang dengan cepat. Sekaligus ini PR buat kalian jika di posisi hitam. Putih akan menggerakkan kuda ke F3. Kemungkinan hitam akan E kali F4, atau mungkin juga D kali E4. Jika hitam D kali E4, kuda kali E5. Jika hitam menteri ke H4 sekak, pastinya putih akan menutup dengan pion. Dan jika kuda mempertahankan pion ke F6, maka pion ke D4. Tapi di sini hitam dapat melakukan N pasan. Apa itu N pasan? N pasan adalah gerakan memotong pion. N pasan ini sudah resmi diatur untuk mencegah gerakan pion maju 2 kotak. Dan N pasan itu sendiri sifatnya boleh dilakukan dan juga boleh tidak dilakukan. Tapi jika ingin melakukannya, berarti hitam dapat memotong pion kali pion. Lalu putih gajah kali pion. Pada posisi ini,
Mungkin gajah akan ke C5. Mungkin juga menteri ke D4. Dan mungkin juga hitam merasa terganggu dengan keberadaan kuda, lalu menggerakkan gajah ke D6 mengancam kuda. Kita akan bahas satu persatu. Jika gajah ke D6 mengancam kuda sekaligus membuka jalan rokade pendek, maka putih akan melakukan rokade pendek terlebih dahulu. Lalu hitam juga rokade pendek. Putih kuda ke C3. Jika hitam melakukan sekak dengan gajah, raja tinggal geser. Tapi jika gajah kali kuda, itu berarti hitam memanfaatkan posisi ini untuk mendapatkan pion. Setelah pion kali gajah, menteri ke D4 sekak. Raja geser, menteri kali pion. Dari posisi ini, putih juga akan dapat pion kembali dengan menggerakkan gajah ke F4 mengancam menteri. Mau kabur kemanapun, menteri sekaligus melindungi pionnya, gajah dapat kali pion. Gajahnya gratis dong. Iya, ini sengaja dilakukan putih untuk mengalihkan posisi menteri agar jauh dari jalur H5. Setelah menteri kali gajah, benteng kali kuda, pion kali benteng, putih dapat menggerakkan menteri ke H5. Dan saat ini hitam terancam tewas di petak H7. Pastinya putih akan melakukan perlindungan dengan memajukan pion menutup serangan gajah. Menteri ke G5 sekak. Raja geser ke H8. Menteri ke F6 sekak. Raja balik lagi ke G8. Lalu kuda ke D5 mengancam menteri. Sekaligus ada ancaman sekak di petak E7. Dan langkah selanjutnya, hitam terpaksa harus kehilangan menteri karena posisi hitam terancam sekak mat jika petak E7 tidak terlindungi. Jika benteng melindungi ke E8, kuda kali menteri. Atau jika menteri ke D8 mengajak pertukaran menteri, kuda akan ke E7 sekak. Raja tidak dapat geser, terpaksa menteri kali kuda dan menteri kali menteri. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Jika menteri ke H4 sekak, pion maju ke G3 menutup sekak sekaligus mengancam menteri. Dan langkah hitam yang sering terjadi pada posisi ini yaitu hitam memundurkan menterinya ke F6. Jika menteri ke F6, pion kali pion. Ya pastinya menteri kali pion. Lalu putih kuda ke F3 mengancam menteri, membiarkan pion disantap menteri. Jika menteri kali pion sekak, maka raja geser ke F2, memberi kesempatan agar hitam menambah serangan susulan dengan gajahnya. Jika benar gajah ke C5 sekak, maka pion maju menutup sekak. Dan biasanya hitam akan memundurkan gajahnya ke B6. Jika gajah ke B6, putih gajah ke C4 menyerang pion F7 sekaligus membuka serangan benteng. Jadi pada posisi ini hitam tidak dapat menutup serangan gajah dengan memajukan pion ke D5. Benteng ke E1, hitam akan kehilangan menterinya. Menteri tidak dapat kabur dari ancaman benteng karena open sekak. Pastinya hitam akan menyelamatkan menterinya terlebih dahulu. Misalkan menteri ke G6, putih benteng ke E1 sekak.
Kuda ke E7 menutup skak, sekaligus membuka jalan rokade pendek. Lalu menteri ke E2 mengancam skakmat pada kuda E7, sekaligus memasang perangkap dengan sengaja memberi kesempatan agar hitam menyerang pion D4. Jadi di posisi ini, hitam pastinya akan melindungi kudanya dengan menteri ke F7. Karena selain dari melindungi kuda, menteri jadi mengunci pergerakan kuda. Secara otomatis, pion D4 jadi tidak ada pelindung. Putih tidak perlu melindungi pion D4. Gerakan saja gajah ke G5 mengancam menteri. Gajah kali pion, skak. Raja geser ke E1. Menteri hitam saat ini masih terancam gajah. Jika bergerak ke F5, akan terjadi skakmat menteri kali kuda. Dan hitam tidak punya gerakan terbaik selain menggerakkan menteri ke D6. Masih tetap berusaha melindungi ancaman skakmat. Tapi itu percuma, karena gajah kali kuda. Menteri tidak dapat kali gajah, yang dilakukan hitam hanya bisa pasrah. Misalkan menteri kabur ke B6. Gajah dibuka, skak dengan menteri. Raja geser, menteri ke E7, skakmat. Permainan catur adalah gambaran kehidupan manusia yang sama menginginkan keberhasilan dan mencapai bahagia. Langkah demi langkah, waktu ke waktu, terkadang terjadi hal tak terduga, bahkan tak disadari hadirnya keajaiban. Terkadang kita menghadapi kesulitan. Nikmatilah hidup kita. Ingatlah, kesulitan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita kekuatan dan ketabahan. Ada kegagalan, ada kesuksesan. Janganlah takut gagal, karena setiap kegagalan adalah pijakan menuju keberhasilan. Jangan pernah biarkan bayangan masa lalu mengaburkan masa depan. Hiduplah di saat ini dan bangunlah impianmu dengan keyakinan. Ketika salah satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lainnya akan terbuka. Janganlah terlalu lama melihat pintu yang tertutup, hingga kita tidak melihat pintu yang terbuka untuk kita. Hati yang penuh syukur adalah sumber kebahagiaan dalam kehidupan. Hargailah setiap berkah kecil dalam hidupmu, karena dari sanalah kebahagiaan besar bermula. Hidup ini singkat, jadilah alasan seseorang tersenyum hari ini. Kebaikan kecil yang kamu berikan bisa menjadi sinar terang di hari yang gelap bagi orang lain. Permainan catur itu ibarat kita hidup di dunia ini yang dihadapkan dengan beberapa pilihan. Jika kita salah bergerak, akan menanggung resikonya. Namun, kita insan biasa, tepatnya salah dan lupa. Dan jika kita melangkah dengan benar, maka di akhir kita akan dapat kebahagiaan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Darmawansah mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.